Shalom on fire. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya akan terjadi dalam hidup kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, sehingga kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita masuk di Sabtu yang pertama di bulan November. Berapa banyak saudara yang mengecap, merasakan kebaikan Tuhan selama tahun 2020 ini. Lambaikan tanganmu, haleluya. Mungkin di tahun dimensi yang baru ini, di tahun 2020, banyak perkara yang kita tidak mengerti. Mungkin banyak hal yang kita sendiri bingung. Bahkan ke depan ini, kita mungkin berpikir apa yang akan terjadi. Tetapi satu perkara yang kita pegang, bahwa Allah mengerti dan Allah peduli akan saudara dan saya. Amin. Yuk sama-sama pada malam hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya di dalam hadiratnya kita akan menemukan damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan. Di dalam hadiratnya ada kekuatan, ada penghiburan. Di dalam hadiratnya kita menemukan sukacita yang akan menguatkan langkah-langkah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita masuk di dalam penyembahan. Kita mau terlebih dahulu menyingkirkan hal-hal yang mungkin dapat mengganggu kita pada malam hari ini. Kita mau fokus, hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Karena kita yakin Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang peduli akan setiap kita. Dia Allah yang mengerti meskipun kita tidak mengerti. Yes. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau datang malam hari ini. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Kita akan lagu ini dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Jemaat Tuhan, katakan Allah mengerti. Yes Lord, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Bahkan air mata kami Tuhan tertampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti dan peduli akan kehidupan kami. Bukan saja hal-hal yang rohani, semua di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mengerti dan Engkau peduli. Sekali lagi katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Mari sembah Dia. Kau Allah yang mengasihi kami, Kau mengerti
Tuhan. Oh ya ralaba syadaralaba ya ralabu, kami angkat tangan kami berserah penuh. Oh Yesus, Kau yang kami andalkan Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba syadaralaba ralaba 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 ralaba. Yesus, kekuatan kami, kota benteng kami, perlindungan kami. Haleluya. Kiaralaba takaralaba yasyane. Haleluya. Ku mau terus percaya kepadamu Tuhan. Jesus. Kuralaba takaralaba yaralaba 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 yaralaba. Kau mengenal hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kami mau terus percaya. Kami mau terus mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Biar hati kami terus percaya ya Tuhan. Tidak kami meragukan sedikit pun kasih-Mu. Tidak kami meragukan janji-janji-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari katakan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Dia Allah yang sungguh hebat. Yes Lord, kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami mau terus pegang Engkau Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih buat bulan demi bulan yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan, sungguh tahun dimensi yang baru. Kami akan alami ya Tuhan, sesuatu yang di luar akal pikiran kami Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka ibadah doa malam kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap memuji Tuhan. Lebih lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Kalau ada rekan atau saudara di kiri kananmu dalam satu keluarga, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Kita mau selalu bersyukur dalam segala perkara. Yuk kita tepuk tangan sama-sama, kita puji Dia dengan bersuka cita. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saudara mau bangkit berdiri, saudara mau tepuk tangan, silahkan saudara ekspresikan pujian kita buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan kesaksian.
pergi dariku. Yes, saudara percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Yes, kita tepuk tangan buat Allah kita. Dialah kekuatan dan mazmur kita, amin. Hari-hari ini kita tahu kekuatan kita mungkin tidak seberapa, tapi ada Tuhan Yesus. Di tengah badai sekalipun ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita sama-sama memperkatakan DNA gereja kita. Kita bersyukur, kita terus diingatkan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Shalom saudara, ingatkah saudara akan kisah seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser? Tuhan Yesus memperhatikan persembahannya dan mengatakan bahwa janda itu memberikan lebih banyak karena ia memberi dari kekurangannya. Berbahagialah setiap kita yang memberi, bahkan yang memberi sekalipun sedang dalam kekurangan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS berikut. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang sempurna hingga sampai hari ini. Sebentar, biarlah kami boleh memberi yang terbaik hanya untuk nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan. Haleluya, amin. Shalom anak muda, terus on fire ya. Bersama-sama kita jaga roh kita agar tetap menyala-nyala dalam ibadah Youth hari Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 2 siang dengan tema Multiply. Ajak teman-teman untuk beribadah bersama-sama ya. Hai kamu yang berusia 11-15 tahun, ayo ikut ibadah Junior Church via Zoom pada hari Minggu 8 November 2020 pukul 16.30. Perbesar kasih kita untuk menyelesaikan amanat agung. Doa pagi diadakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 7 pagi. Mari sama-sama kita berdoa mengerang buat wilayah kita. Groaning Prayer Banten Women Revival akan diadakan pada tanggal 12 November 2020 pukul 19.30. Kami mengundang ibu-ibu untuk bersama-sama berdoa mengerang untuk bangsa kita. Cool Online diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom. Link Zoom sama dengan link ibadah doa malam. Mari kita sama-sama saling membangun, menguatkan, dan tumbuh bersama dalam keluarga rohani. Cool Kids ceria khusus untuk anak-anak diadakan setiap Sabtu pukul 16 via Zoom. Ayo anak-anak, join ya, ajak teman-teman kalian. Ibadah doa malam hari Sabtu tanggal 14 November 2020 akan diadakan pada pukul 19. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Audi Rohadi. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saudara, dalam sebuah quotes, ada sebuah kutipan yang menarik. Dikatakan di situ, count your blessings, not your problems. Maukah kita hari-hari ini menghitung setiap berkat Tuhan? Bukan pergumulan kita ataupun permasalahan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidup kita, Dia yang telah begitu baik dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama kembali mengingat kebaikan Tuhan. Semua yang Dia kerjakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kalau kita ada pada hari ini, pada saat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Think about His love.
Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? And how could I forget His mercies? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desires. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Mari kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Nya. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya, dan ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Nya. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada saya. Besar kasih Allah pada saya. Shikitarala basyakatarala bakatarala bakatarala bashikitarala burala basyakatarala barala. Yesus, 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 Yesus. Kitarala basyakatarala barala barala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu, berkat-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama Tuhan di doa malam House of Grace ya Tuhan. Kami boleh disegarkan melalui hadirat-Mu, melalui doa dan pujian ya Tuhan, dan penyembahan. Sekarang biarlah Engkau juga menyegarkan jiwa kami, tubuh dan roh kami ini ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan, amin, 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 amin.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh suatu kehormatan bisa melayani Bapak Ibu Saudara di hari ini. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu Saudara, maaf tadi saya ada sedikit trouble dengan suara saya. Saya butuh feedback. Kalau semua bisa dengar suara saya dengan baik, bolehkah lambaikan tangan di layar? Haleluya. Oke, good. Haleluya. Thank you. Thank you. Ya. Ini memang hari-hari ini lagi masa-masa pandemi seperti ini, jadwalnya bukannya makin berkurang, ada yang menuduh pendeta jadi pengangguran. Enggak, ini dari Zoom ke Zoom dan demi ke Zoom lagi. Ya. Tadi pagi kami kayak Pak Audi tadi sudah cerita ada tanda kutip MDPJ mini, ya, tetapi itu lebih hebat. Kenapa? Karena seluruh Indonesia bisa berkumpul dibandingkan yang biasanya hanya Jabodetabek. Dan malam ini, wow, doa malam HOG, dan besok masih ibadah hari Minggu lagi ya. Jadi malah kegiatan tuh banyak banget Bapak Ibu Saudara. Tapi it's okay. Ini adalah hari yang sangat hari-hari yang sangat menggairahkan, seperti Pak Niko katakan, masa penyembunyian, kita lagi sangat terbatas melakukan segala sesuatu, tetapi justru Tuhan lagi sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Saya percaya bahwa pandemi ini pasti berakhir. Yang setuju katakan amin. Ya, kapan berakhirnya? Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan akan mengakhirinya, kita juga harus percaya kepada waktunya Tuhan. Haleluya, ya. Nah, malam hari ini saya mau membagikan suatu kisah ya dari Perjanjian Lama. Tapi sebelum ke Perjanjian Lama itu, saya mau bagikan dulu kepada Bapak Ibu Saudara selama apa yang terjadi mungkin dari perenungan saya selama beberapa bulan ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ikuti apa yang gembala sidang kita, Pastor Niko katakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, yang orang yang sakit bukan hanya yang dapat COVID-19. Bahkan ada banyak orang ya itu yang justru mengalami tanda kutip sakit itu lebih parah daripada COVID-19, yaitu takut akan COVID-19-nya. Ya, jadi antara mereka yang kena COVID-19 dengan mereka yang stres, yang depresi atau apa gitu ya dengan COVID-19-nya itu ternyata lebih banyak. Nah, ini Pak Niko pernah sampaikan waktu awal-awal tahun 2020 ini, dan jujur Bapak Ibu Saudara, saya secara pribadi mikir, apa iya? Ini datanya dari mana ya Pak Niko bisa ngomong begitu? Dan ternyata tadi siang di dalam pertemuan para pemimpin, Dr. Bambang Budianto dari Bilangan Research Center menunjukkan setidaknya dari kelompok anak muda itu sudah terdata bahwa banyak dari sekarang ini mereka ini yang stres, yang bingung, kayaknya ini hari depan ada atau tidak, saya masih bisa berkarya atau enggak ya. Itu disajikan tadi Pak Audi juga ada beberapa leader di sini, Kabit juga tentu tadi mengikuti ya. Dan koran Kompas 2 bulan yang lalu juga sudah mengatakan bahwa anak-anak muda yang biasanya mereka ini sangat gadget oriented ya, sangat internet oriented, tetapi sekarang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebosanan, stres dan yang lain-lain. Tapi ya gimana ya? Mungkin untuk wilayah non Jabodetabek yang zonanya yang zonanya tidak terlalu parah COVID-nya, ada yang sudah sekolah dan ada yang sudah beraktivitas. Sekolah sih belum, se-Indonesia belum ya. Tetapi di daerah-daerah yang sangat rentan itu masih sangat terbatas sekali ya, apalagi ada anjuran pemerintah di bawah 12 tahun dan di atas 65 diharapkan tidak keluar rumah dulu karena usia seperti itu sangat rentan ya kan. Nah, dan banyak orang mulai menjadi stres, ini masih ada masa depan enggak ya? Ini kok perubahan demi perubahan terjadi, tapi membuat suatu kebingungan, membuat suatu keputusasaan gitu ya, sehingga orang-orang mulai jadi ya kalau dibilang khawatir, stres ya muncul juga ya, dan mulai macam-macam krisis muncul ya, krisis ekonomi, krisis keluarga. Ternyata keluarga-keluarga Indonesia selama ini lemah sekali. Data yang menunjukkan ketika orang lama di rumah malah terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, pelecehan seksual juga. Waduh, ternyata begitu rentannya banyak sekali keluarga-keluarga. So ini masa-masa yang sangat kritis. Sehingga saya mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, karena yang namanya api, doa itu nggak boleh putus. Ya, sama kayak negara-negara Eropa bersiap-siap untuk memasuki badai kedua dari COVID-19. Tetapi poinnya adalah bahwa sedang terjadi krisis oleh karena situasi yang sedang kita hadapi. Ya, saya berusaha untuk tidak banyak berbicara mengenai COVID-19, tetapi ternyata Roh Kudus masih terus mendorong saya untuk berbicara dalam konteks tersebut. Nah, di dalam Perjanjian Lama kita akan baca malam hari ini, ternyata
Ada suatu peristiwa yang dihadapi oleh Daud sehingga kelihatannya tuh masa depan dia suram. Sepertinya ada suatu titik balik yang demikian terjadi dengan sangat cepat, dan titik baliknya bukanlah ke arah positif tetapi ke negatif, dan itu bisa berefek sangat bahaya baik terhadap Daud maupun terhadap rakyatnya, ya. Tetapi dia menghadapi krisis demi krisis ini, tetapi dia menemukan solusi-solusinya sehingga semua krisis ini dapat teratasi. Kalau Anda suka dengan bahan khotbah, judul, maka judul saya pada malam hari ini adalah 3 krisis menghadapi ketidakpastian dan 3 solusinya. Nah, haleluya ya. Panjang bener judulnya Pak Kris ya. Karena saya biasanya jarang kasih judul, kali ini kasih judul ya. 3 krisis menghadapi perubahan, ya, menghadapi perubahan yang tidak pasti, tetapi juga 3 solusinya. Haleluya. Yuk kita buka dari 1 Samuel 30. Ini seluruh pasalnya akan saya khotbahkan, tetapi nanti saya akan lompat-lompat saja. Bapak Ibu Saudara tidak baca semuanya. 1 Samuel 30. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitab di depan. Saya lihat karena sekarang sudah zamannya online, biasanya Alkitabnya taruh di handphone, sekarang handphonenya jadi gadget untuk berzoom, jadi banyak yang balik lagi ke Alkitab cetak lagi ya. Haleluya. Nah, saya kasih dulu konteksnya Bapak Ibu Saudara ya. 1 Samuel 30, lihat ke depan dulu aja ya, lihat saya. Jadi pada waktu itu Raja Daud Daud dia itu diburu-buru oleh Saul, dan kita tahu banyak juga pengikut-pengikut Daud yang berseberangan dengan Saul, akhirnya bersama-sama dengan Daud mereka menghindari kejaran dari Raja Saul. Nah, kalau kita baca 2 pasal sebelumnya ya, 29, 28 bahkan 27, akhirnya Daud dan rombongannya ini, orang-orang yang hebat ini, mereka mengungsi ke wilayah Gad ya, ke wilayah yang namanya Raja Akis, dan ini sebenarnya masih orang-orang Filistin, ya, orang-orang Filistin. Jadi karena orang Filistin berseberangan dengan Raja Saul, lalu ada Daud yang mereka pandang membelot dari Saul, maka Daud diperkenankan untuk hidup di tengah-tengah wilayah orang Filistin, yaitu di sebuah daerah yang namanya Ziklag, dekat dengan daerah Gad. Ya. Nah, selama Daud ada di wilayah orang Filistin ini, ya kadang-kadang dia bantulah orang Filistin kalau lagi perang ya dengan orang-orang lain, contohnya Amalek dan yang lain-lain dibantu, ya kan. Tapi kalau sudah giliran seandainya orang Filistinnya perang lawan pasukannya Saul, ya Daud sih berusaha untuk menghindar, dan pernah waktu itu nyaris mau ikutan juga, tapi dia akhirnya nggak mau. Dia nggak mau berhadapan dengan bangsanya sendiri. Nah, ketika suatu kali mereka hendak membantu orang Filistin untuk berperang melawan Saul, banyak tentara-tentara Filistin nggak yakin, nanti takutnya nih Daud di tengah-tengah peperangan malah berbalik jadi dukung Saul, sehingga disuruh pulang. Betapa kagetnya Daud dan pasukannya ketika mereka kembali ke Ziklag, itu ternyata mereka punya perumahan, mereka punya kekayaan, ternak kambing domba, para wanita, ya, para anak-anak, istri-istri mereka ternyata sudah diangkut semua sama orang Amalek. Diangkut semua sama orang Amalek. Ini juga salah satu musuh bebuyutannya Daud, kalau bahkan Israel. Wah, ini diangkut sama orang Amalek. Dan ini menimbulkan suatu krisis ya. Coba kita lihat sekarang di Alkitabnya ya, 1 Samuel 30, dengan cepat saya baca dari ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tamplaklah kota itu terbakar habis, dan istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi nangis, sampai habis air matanya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yezreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Sampai di situ dulu, sampai situ di ayat 5. Wah, mereka menangis luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini kejadian yang mengerikan. Kejadian yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara, Anda harus mengerti konteks peperangan pada zaman Daud itu, ya, dibunuh, maaf ya istilah saya, dibunuh di dalam perang itu jauh masih lebih manusiawi daripada diperbudak. Dibunuh itu masih jauh lebih manusiawi daripada diperbudak. Kenapa? Kalau dibunuh selesai, tuntas, sudah. Tapi diperbudak, Bapak Ibu Saudara,
Apalagi ini perempuan-perempuan, anak perempuan, itu jauh lebih buruk. Bayangkan hal-hal yang bisa terjadi, pelecehan, pemerkosaan. Ya kan, manusia bisa dianggap lebih rendah daripada binatang. Itu yang terjadi pada zaman itu. Itu yang terjadi pada zaman itu. Sehingga menangislah Daud dengan seluruh rakyat itu. Karena ini lebih buruk daripada cuma sekedar istilahnya dalam perang lalu ada yang meninggal. Itu adalah sesuatu yang konsekuensi kalau di dalam perang. Makanya mereka nangis. Wah aja, waduh istri saya, anak perempuan saya. Ini lebih buruk kejadiannya. Waduh, kalau cuma diambil harta benda dan yang lain atau dibunuh masih bisa dikuburkan. Ini nggak jelas di mana. Bisa dijual di budak entah kemana. Oh bisa muter-muter itu. Entah ke raja siapa nanti. Nggak ada harganya Bapak Ibu Saudara. Hanya orang Israel saja yang mempunyai aturan yang sangat tegas bagaimana memperlakukan pembantu, budak, dan yang lain-lain. Tapi bangsa-bangsa yang lain pada zaman itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Itulah makanya mereka mulai menangis dengan keras sampai habis air matanya. Istilahnya begitu. Nah, krisisnya apa di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, krisisnya apa? Diperhatikan ayat 6. Perhatikan ayat 6 ya. Kita sedikit study Bible malam hari ini. Di ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Wow, stop dulu di situ. Ya, mereka sangat sedih. Apa gunanya kita ngikutin Daud? Apa gunanya kita ngikutin Daud? Ngapain kita kabur? Coba kita baik-baik saja di sama Saul. Kita nggak ngalamin begini. Sekarang keluarga kita diambil, keluarga kita dijadikan budak, ya kan? Dan maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam beberapa budaya Timur Tengah kayak Amalek, beberapa wanita itu hanya cuma dijadikan mesin penghasil anak. Anak-anak yang dihasilkan itu nanti jadiin budak juga. Betapa mengerikannya moralitas pada zaman itu. Waduh, ya kan? Bapak Ibu Saudara, Daud dan rakyat yang mengikuti dia menghadapi krisis yang pertama. Ada 3 krisis saya katakan, tapi juga ada 3 solusi. Ketika ada hal-hal yang kelihatannya gelap, perubahan yang terjadi tiba-tiba, dan sepertinya tidak ada pengharapan, semua orang akan menghadapi krisis yang pertama. Apa itu? Krisis atau ujian terhadap komitmen. Krisis terhadap komitmen. Krisis terhadap komitmen. Kenapa saya katakan komitmen, Bapak Ibu Saudara? Karena ketika hal-hal yang sedang tidak enak terjadi dan rasanya perubahan hal-hal di depan ini nggak jelas mau apa, maka banyak sekali orang yang akhirnya tidak mau komitmen. Tidak mau komitmen kepada visi dan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tidak komitmen kepada identitas yang Tuhan telah berikan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak komitmen kepada kekudusan dan pengajaran-pengajaran yang sudah selama ini didengar. Kenapa? Karena merasa semuanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ngapain jadi orang Kristen kalau kayak begini? Ngapain lakukan firman Tuhan kalau kayak begini? Mereka berkata begitu, ngapain ngikutin pemimpin yang ini? Ternyata nggak ada gunanya semua. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kehidupan ini perubahan demi perubahan adalah seringkali adalah hal yang tidak terhindari dan Tuhan bisa izinkan, ya kan? Tetapi itu semua Bapak Ibu Saudara itu adalah ujian. Apakah kita tetap masih mau komitmen kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita? Apakah kita tetap masih mau komitmen kepada jati diri kita sebagai pengikut Tuhan? Apakah kita tetap mau komitmen menuruti perkataan-perkataan yang Tuhan sudah berikan melalui pemimpin-pemimpin kita? Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah selalu sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Masih ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir, dan ketika mereka menghadapi perubahan dari kota tiba-tiba ke padang gurun, dari yang tadinya budak tiba-tiba harus jadi prajurit, ya kan? Yang tadinya nggak pernah air, sekarang yang tadinya tidak ada sistem pemerintahan dan kepemerintahan. Wah, mereka semua langsung krisis komitmen. Ngapain ke padang gurun? Balik aja ke Mesir. Ngapain ngikutin Musa? Balik aja ke Firaun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mungkin merasa ke depan ini nggak jelas mau apa, ke depan ini banyak mungkin yang berkata masih relevankah kita mengikuti firman Tuhan? Saya nggak tahu di sini semua Anda bagaimana Anda menyikapi pengajaran dan yang lain-lain. Saya tapi percaya ini, coba saya lihat dulu akunnya ada berapa orang yang ikut. 66 orang akun Zoom-nya hari ini. Anda semua di sini, kita semua adalah orang-orang yang tetap komitmen kepada panggilan Tuhan, yang tetap komitmen kepada jati dirinya, yang tetap komitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Yang setuju, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya.
Ini ujian komitmen, Bapak Ibu Saudara. Masih mau nggak kita komitmen kepada bahwa kita akan menjadi prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Itu dicek. Masih komitmenkah kita kepada visi, ya, House of Grace, menjadi rumah yang mengabarkan kasih karunia Tuhan. Wah, ini nama gerejanya House of Grace. Kasih karunia itulah berita Injil. Ya kan, ada kasih karunia, keselamatan disiapkan oleh Allah. Masih komitkah kita kepada sana? Atau orang udah berpikir, ya udah nggak ke gereja lagi ya, nggak usah lah kayak begini-begini. Ya, aduh, enggak. Ya kan, aduh, sudahlah. Masih komitmen nggak memberi kepada Tuhan dan yang lain-lain? Ya, ini yang menjadi concern saya nomor 1, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, solusinya apa? Solusinya apa ketika muncul krisis seperti ini? Ternyata bukannya rekomitmen. Ya, memang rekomitmen nanti ada, itu adalah efeknya. Tapi perhatikan ayat 6. Perhatikan ayat 6 ya. Perhatikan ayat 6. Ya, tadi ayat 6 mereka sangat terjepit, tapi perhatikan kata-kata terakhir ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bahasa Inggrisnya, but David gained strength in the Lord his God. Tapi Daud mendapatkan kekuatan karena dia percaya kepada Tuhan Allahnya. Nah, terjemahan lainnya kurang lebih begitu. So, Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi krisis, ujian terhadap komitmen, ya kan, mempertanyakan apakah masih wajar kita melakukan ini, segala salah satunya, ternyata gampang, ya. Ternyata gampang. Pak Audi di sini gembala, saya juga gembala, dalam arti gembala cool dan juga Bapak ini. Tapi orang, ayo komitmen, tapi ternyata gampang. Ketika orang mempertanyakan segala sesuatu, ingetin lagi aja. Kamu itu Tuhannya siapa? Yesus. Kamu itu anaknya siapa? Yesus. Kamu itu orang apa? Orang Kristen. Kamu gerejanya di mana aja? Ayo dong lakukan sebagaimana yang kamu katakan. That's it. Ya kan? Saya bisa bayangkan gitu. Daud gitu bisa nanya, siapa kita ini? We are Israeli. Siapa itu Israel? Kita bangsa pilihan Tuhan. Siapa saya? Engkau yang sudah ditetapkan sama Tuhan menggantikan Raja Saul. Bukankah Tuhan tetap jaga kita sekalipun kita di tanah Filistin ini? Ya, jangan takut. Tetap stay true. Jangan ikut-ikutan ya dengan bangsa-bangsa lain yang sukanya mengkudeta rajanya sendiri. Jangan ikut-ikutan yang lain. Kita tahu siapa kita. Wow. Ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan Bapak Ibu Saudara juga sekarang mau ngomong dengan, atau Roh Kudus baru ngomong ya. Mungkin ada beberapa pelayan Tuhan juga di sini bingung, biasanya hari Minggu bikin begini, sekarang enggak. Di Jakarta waktu itu saya melayani juga ada pendoa syafaat bingung, Pak Kris, sekarang kita melayaninya apa? Kami ini pendoa syafaat. Ini gimana? Sekarang pendoa ibadah raya ya, pendoa ibadah raya. Kami ini pendoa ibadah raya. Ini ibadah rayanya belum mulai juga, adanya online. Kami tugasnya apa? Biasanya kami mendoakan pembicara yang di atas. Sekarang mau didoakan apa? Saya bilang ya, doakan internet. Doakan itu saluran dan YouTube-nya gampang berjalan. Doakan supaya orang-orang tidak menonton ibadah, tapi mengikuti ibadah. Hari ini kan banyak yang menonton, bukan yang mengikuti, tapi doakan untuk mengikuti. Pak, ini bagaimana yang kegerakan misi, nggak bisa kemana-kemana, masih bisanya online terus. Ya berdoa sama Tuhan, yang masih menjalankan online semacam ini, dimanapun, raya manapun, berjalan. Ya kan? Bisa. Ya kan? Ingatkan, panggilan kita adalah ini. Kalau Tuhan sudah memanggil kita melakukan tugas tertentu, maka Tuhan juga akan memastikan kita bisa menjalankan panggilan itu. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita untuk melakukan A, Tuhan akan memastikan kita bisa melakukan A. Tuhan akan buka jalannya. Tuhan akan sediakan supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Sekalipun mungkin yang harus kita hadapi sekarang berbeda dengan yang dahulu. Tapi percaya, Tuhan yang sudah memerintahkan, Tuhan juga akan menyediakan, Tuhan akan yang menemani, dan yang Tuhan juga akan melindungi jalan-jalan kita. Yang mengerti katakan amin. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Ya. So, perubahan atau hal yang tidak pasti di depan, itu akan membuat orang akan bertanya-tanya. Ya, ujian terhadap komitmen kita. Saya berdoa hari ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang di depan yang mungkin kita belum tahu, kita tidak tahu, satu hal yang kita tahu pasti, saya ini anak Tuhan. Tuhan itu memiliki saya dimiliki oleh Tuhan. Saya ini orang Kristen. Saya ini dipenuhi Roh Kudus. Jati diri saya jelas, panggilan hidup saya jelas, pelayanan saya jelas, fungsi saya jelas. Saya kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jadi ketika kemudian mereka kuat ya, nah begitu mereka sudah beres, nah perhatikan ayat 7 ya, Daud ya,
Daud langsung ngajarin bangsa itu. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah dapat kususul? Dan Tuhan menjawab balik, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sedikit cerita saja. Baju efod itu biasanya dipakai sama imam, ya, bentuknya kotak gitu ya, kotak. Lalu itu ada 12 batu, ya, batu itu mewakili suku-suku Israel, ya, 12 batu. Nah, di balik kotaknya itu ada 2 batu, Umim dan Tumim, ya, Urim atau Tumim, ya, pokoknya 2 batu itu. Nah, pada zaman perjanjian lama, maka orang Israel akan berdoa dulu sama Tuhan, Tuhan kejar atau tidak. Lalu nanti mereka akan undi batu itu, mana batu yang keluar, ada yang menunjukkan ya, ada yang menunjukkan tidak. Nah, dari situ mereka tahu Tuhan menyuruh mereka untuk bergerak atau tidak. Ini cara kerjanya Roh Kudus pada zaman perjanjian lama seperti itu. Tapi pada zaman perjanjian baru, maka sistem undian seperti ini tidak digunakan lagi. Ya, sistemnya adalah ketika kita tanya Tuhan, kita konfirmasi di antara anggota komunitas orang-orang percaya. Ya, jadi sistemnya berbeda. Tapi pada zaman Daud, mereka mengeluarkan. Jadi mereka tanya sama Tuhan, ya, oke, kita anak Tuhan, kita barisannya Tuhan, kita ini prajuritnya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Akan jadi kuat lagi sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan perintahkan dari baju efod itu, dari undiannya, bahwa mereka harus mengejar. Dan ketika kita baca, Daud bersama dengan 600 yang beserta dia, di ayat 9, ya, mereka mulai mengejar pasukan Amalek itu sampai ke Sungai Besor, dan ternyata sampai di Sungai Besor itu, ya, sementara ada orang-orang yang mau tinggal di belakang dan berhenti. Maka Daud melanjutkan pengejaran dengan 400 orang, ya. Dan 200 orang yang terlalu lelah, perhatikan ayat 10, terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Ya. Nah, jadi perhatikan ke depan, ya. Jadi ketika mereka sampai di Besor, dari 600 orang, 200 ternyata terlalu lelah. Mereka bilang, kami udah nggak sanggup lagi, kami nunggu di sungai ini aja deh, 400 yang kejar. Dan singkat cerita, yang 400 itu akhirnya bisa mengejar dan kasih kemenangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini ada krisis kedua, ketika menghadapi sesuatu yang nggak jelas atau yang belum ada presidennya. Jadi artinya apa? Mereka belum pernah menghadapi hal yang seperti ini sebelumnya, ya. Ada yang mampu menghadapi, tapi ada juga yang butuh waktu. Tapi ada juga yang lelah. Krisis yang kedua yang saya lihat adalah bahwa kita bisa saja mengalami kelelahan. Ini kita harus akui. Tidak ada yang namanya super pastor, tidak ada yang namanya super deacon, tidak ada yang namanya super intercessor, tidak ada yang namanya super worship leaders atau super cool pastor, nggak ada. Ya, manusia bisa saja menghadapi kelelahan. Dan krisis yang kedua yang bisa kita hadapi adalah bahwa kita mengalami kelelahan, Bapak Ibu Saudara, ya. 600 pasukannya Daud luar biasa, tapi 200 ternyata menghadapi kelelahan. Nah, kenapa ini menjadi suatu krisis? Karena otomatis ada beberapa orang yang tidak akan melakukan pekerjaan. Ada beberapa orang yang mungkin tidak akan melakukan pelayanan. Angka pasukannya itu berkurang. Nah, sekuat-kuatnya orang pasti ada titik lemahnya juga, ya. Nah, tetapi bagaimana cara mengatasinya ini? Apakah berarti jadi pelayanan berhenti? Apakah menjadi pekerjaan tidak dilakukan lagi karena kita kekurangan orang? Tentu tidak. Solusinya apa? Sederhana sebenarnya. Di ayat yang ke-10 tadi, 200 orang tadi itu lelah, ya Daud bilang istirahat aja. Istirahat aja di sungai. Istirahat aja di sungai. Ya kan? Teduh pasti, ya kan? Teduh pasti, ya ada air minum, ya. Bisa mungkin duduk-duduk di bantaran sungai. Instagram saya bulan lalu banyak banget di sungai, sampai orang nanya, ini di mana Pastor Chris, ini di mana nih sungai. Gue udah pasang sungai aja terus, nggak usah dikasih tahu di mana, nanti rame lagi. Haleluya. Ya, mereka istirahat di sana. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita menghadapi krisis kelelahan, solusinya gampang. Ya istirahat aja. Istirahat. Silahkan istirahat, tetapi jangan memisahkan diri. Nah, itu yang penting. Ya. Jangan memisahkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong perhatikan ke depan ya. Kita harus mengakui bahwa setiap orang itu ibarat power bank, Bapak Ibu Saudara ya.
ibarat sebuah power bank, ya, itu beda-beda ukurannya. Ada yang 10.000 mAh, ada yang 20.000 mAh, ya ada yang mungkin gede banget sampai nggak tahu ya, bisa gerakin skuter listrik maybe istilahnya, ya kan. Power bank setiap orang beda-beda. Power banknya ada yang saking besarnya lama, wah dia bisa lama kerja dan segala macam, tapi sekali kosong ngisinya juga lama, semalam-malaman. Ya, ada juga yang power banknya mungkin ukurannya kecil, ya kan, cepat gitu meletup, wah, tapi juga cepat habis. Tapi diistirahatin dikit, wah muncul lagi. Tiap orang beda-beda, memang itu harus kita akui. Yang penting di sini adalah ketika memang kita lelah, silahkan beristirahat, tetapi jangan memisahkan diri. Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara. Jangan memisahkan diri. Saya sangat sedih apabila mendengar Pak Audi juga tentu banyak bergerak di KUL, ya. Apabila ada orang-orang gitu ya, jemaat KUL, anggota KUL yang mungkin akhirnya lagi lelah segala macam, lalu minta istirahat sejenak, tatonya malah ngilang. Nah ini jangan begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau memang waktu perlu untuk beristirahat, beristirahat. Tapi juga jangan kelamaan. Jujur, ini malah keistirahatan ngalang ngilang, nggak melayani, nggak pernah muncul, nggak pernah lagi baca Alkitab segala macam, itu hilang. Kalau jika memang membutuhkan untuk minum, minumlah. Ya kan? Jika memang butuh untuk istirahat, istirahatlah. Ya. Kenapa? Supaya siap lagi sebagai prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa. Ya. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus jujur kalau kita mengatakan kita lelah. Ya. Supaya dengan demikian kita tahu kekuatan kita dan kita bisa di-recharge lagi. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara juga banyak capeknya. Waduh, saya 2 minggu lalu sampai punggung rasanya pegel luar biasa. Ya kan, kangen pegang segala macam. Ya ambil waktu deh. Ada tiket pesawat, ada voucher hotel yang sudah kita booking dari tahun lalu belum dipakai-pakai, berangkat deh pakai. Berani nggak nih? Berani-beraniin deh. Bukan berani-beraniin, maksudnya lakukan dengan prosedur lah, tes rapid segala macam, protokol kesehatan tetap. Ya udah liburan dulu aja. Ya kan, keluar Jakarta, terbang naik pesawat terbang biar tahu oke, pesawatnya oke juga nih. Doa yang kenceng Saudara, dan ternyata kami dapatnya pesawat yang baru semua. Pesawat yang baru datang semua dari miliknya Garuda yang baru datang itu, yang serinya baru. Wih, ini seger banget ini pesawat ini. Puji Tuhan, ya kan. Pulang lagi, cek lagi, oh aman semua, no problem, ya kan. Sempat liburan, ketemu teman-teman lama, ya, di tempat hiburan kami. Waduh, segar banget. Ya kan, bisa itu lagi sampai di daulat makan. Saya bilang, ya ampun. Ini mah olahraga tiap 2 hari gagal semua nih, gara-gara liburan aja saya dicekokin makan terus nih sama teman-teman. Ya, tapi ternyata itu yang saya butuhkan, ya kan. Anggota KUL kami juga, aduh udah kangen banget nih, di mana ya kita mau ketemuan, ada gini, tolong deh Pak Kris buat, kita mau ketemuan gimana, cari lapangan yang gede, kita jarak 2,5 meter deh, gitu aja, tinggal dadaan, kalau kalian mau kayak begitu, terserah deh, boleh aja, ya kan, ya nggak tahu nih bisa atau enggak, ya kan, tapi udah kangen sekali, ya kan. But my point is, kalau memang lelah, ngakui lelah, dan segera recharge, tapi jangan menghilang, 200 orang yang lelah di Besor ini, kalau engkau baca nanti, ketika Daud akhirnya sudah menang lawan Amalek balik, yang 200 orang ini sudah jadi kuat lagi, dan mereka menyambut pasukan yang pulang itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Mereka pulang, mereka tidak memisahkan diri, mereka nggak kabur, ya. So be honest with yourself, ya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, engkau tahu sendiri bagaimana merecharge dirimu secara tubuh, jiwa, dan roh. Engkau tahu, ya. Kalau lelah segera istirahat. Istirahat ngapain? Supaya bisa bangkit lagi, supaya bisa melayani lagi, ya. Kenapa? Kehidupan itu harus tetap meningkat, Bapak Ibu Saudara, ya, harus tetap meningkat. Saya nggak percaya bahwa orang itu akan mengalami kemunduran rohani karena situasi. Tidak. Kemajuan rohani maupun kemunduran rohani itu karena pilihan. Maju rohani atau mundur rohani itu karena pilihan. Dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan pelayanan dan jemaat di sini, kita memilih untuk tetap maju. Apapun resikonya, apapun yang harus kita hadapi, bukan resiko ya, apapun yang harus kita hadapi, kita akan tetap maju. Lelah, no problem. Yang lain maju dulu, nanti kalau sana yang juga lelah, gantian kita yang maju, no problem. Ya, tapi yang pasti jangan memisahkan diri, itu jauh lebih buruk. Ya, jangan mundur dari pelayanan, jangan mundur dari beribadah. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, itu di ayat 22 dan 25. Ya, ayat 22 dan 25. Ya.
Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut bersama dengan Daud itu. Ternyata di antara 400 yang pergi ada juga yang jahat. Ya, ternyata ya, gak usah heran katanya. Karena mereka tidak ikut bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing, mereka, istrinya, dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarkanlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang itu akan dibagi bersama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Jadi, oke ya, jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, konsen ke depan, ya, ketika Daud berhasil mengalahkan Amalek dan menjarah harta-harta orang Amalek, mereka kembali ke Sungai Besor. Nah, di Sungai Besor ketemu sama yang 200 orang itu yang tadi kelelahan, yang sekarang sudah di-recharge. Nah, ketika mereka pulang, beberapa ya orang jahat dan dursila bilang, ut, ini yang 200 tadi kan yang nggak mau ikut sama kita nih, masa kita bagi harta dan jarahan, udah balikin anak dan anak-anaknya aja, apa istri dan anaknya aja, tapi harta segala macam janganlah, udah kayak gitu lu lepasin aja nih 200 orang, terserah deh dia mau pindah sama siapa jadi prajurit bayaran dan yang lain biarin. Daud bilang, no, kita ini saudara-saudara, ya. Kita ini saudara-saudara. Apa krisis yang ketiga, Bapak Ibu Saudara? Krisis yang ketiga, ketika menghadapi hal yang tidak pasti, dan mungkin itu bisa berhadapan dengan kemampuan secara finansial, berkat, dan apapun juga. Saya berdoa, tidak di antara kita jatuh ke dalam mental hitung-hitungan. Nggak masuk namanya mental hitung-hitungan. Lu enak aja lu begitu, gua yang kerja begini, lu sih kemarin begini, ya kan gua lagi nggak bisa sekarang, biasanya hari Minggu begini, sekarang ini nih, enggak lu yang begitu. Di keluarga juga gitu, lu mah enak masih bisa kerja, perusahaan lu masih kategori yang 11 perusahaan yang sama negara masih bisa operasional selama PSBB, nah gua gimana dirumahin, enak ini. Wah, no. Jangan mental hitung-hitungan, ya tidak seperti itu. Ada waktunya barangkali nanti yang 200 ini yang lebih sukses dibandingkan yang 400. Ada waktunya segelintir orang memang pada hari-hari ini Tuhan tuntut lebih, sementara yang lain mungkin tidak, tapi akan waktunya itu bisa juga berbalik, Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap orang harus melakukan apa yang Tuhan minta sesuai dengan bagiannya dan sesuai dengan waktunya. Dan Daud mendapat perkenanan Tuhan karena dia melakukan kehendak Allah pada waktunya Daud. Ya kan, pada waktu yang Allah tentukan bagi Daud. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan mental hitung-hitungan. Sebagian orang mungkin di era pandemi ini harus bekerja, harus melakukan pelayanan 2 kali lebih banyak dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Tapi akan tiba waktunya nanti, mungkin yang lagi lebih banyak melakukan sekarang juga akan istirahat dulu. Nah, yang lain yang maju, no problem. Nah, bagaimana menghadapi krisis seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Solusinya gampang. Apa yang Daud katakan tadi, yaitu apa? Ingatkan bahwa kita ini satu komunitas, satu keluarga dalam Tuhan. Dan kemenangan satu orang menjadi kemenangan kita bersama. Kerugian satu orang, kesedihan satu orang juga menjadi ya duka cita kita bersama. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini Bapak Ibu Saudara. Kita ini prajurit. Prajurit tuh nggak hitung-hitungan. Ada momennya ketika mereka harus mendarat di pantai. Tugas siapa itu? Angkatan Udara? Enggak, marinir yang mendarat di pantai. Tapi ketika nanti harus mendirikan markas, tugasnya siapa itu? Oh, itu tugasnya dari Angkatan Darat. Ketika nanti mereka harus terbang 50 km jauh tanpa perlindungan siapapun, tanpa ketemu teman-teman dan yang lain-lain di udara lagi. Tugas siapa? Angkatan Udara. Tapi ada juga yang di markas, baca radar, duduknya depan komputer terus. Nggak ada yang mengeluh, nggak ada yang bilang, lu mah enak di belakang komputer, gua pegang senjata. Lu mah enak di darat, gua nih di laut. Ada juga tenggelam. Nggak ada prajurit ngomong begitu. Nggak ada prajurit ngomong begitu. Masing-masing menjalankan bagiannya pada waktunya sesuai dengan peruntukan sebagaimana yang Allah berikan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu yang kita hadapi hari-hari ini, ya, kita akan diuji menghadapi 3 krisis ini, 3 ujian ini. Tapi lihat pasukan Daud ini, terutama Daudnya. DNA kita adalah
pemulihan pondok Daud. Salah satunya kita belajar daripada apa yang Daud, dari hidup Daud, bagaimana dia menjalankan kehidupannya, bagaimana dia berinteraksi dengan para rakyatnya. Kita belajar dari situ. Dan inilah aspek yang luar biasa. Saya berdoa di tengah-tengah situasi yang masih belum menentu, masih orang bingung vaksin jadi atau enggak dan segala macam, sudah ya, kita jangan menjadi terombang-ambingkan dengan ketidakpastian, tapi justru kita kuat. Kenapa? Karena kita memiliki yang pasti. Siapa itu? Kita memiliki Tuhan Yesus. Kita memiliki juga kepastian yang kedua. Apa itu? Kita memiliki gereja, kita memiliki kita memiliki rekan-rekan sepelayanan, kita memiliki sesama keluarga di dalam gereja House of Grace Rayon 3, bagian dari keluarga besar GB Jalan Jenderal Gatot Subroto. We have a pastor, ya, kita punya Pak Gembala, Ibu Gembala, kita punya pemimpin dalam gereja, ya. Itu hal yang pasti. Yuk kita jaga baik-baik hal ini, ya. Maka apa yang terjadi? Maka yang sangat terjadi adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktunya kita akan menikmati kemenangan, kita akan menikmati kegigihan, dan waktu-waktu badai ini yang sudah berlalu, yang nanti akan berlalu ini, kita akan menikmati dan kita berkata, sungguh Tuhan itu luar biasa. Tuhan menuntun kita, menjaga kita melewati badai dan masa penyembunyian kita. Ya, ayat 26 sampai ayat 31. Daud bertindak bahkan lebih. Berkat yang dia dapatkan bukan hanya dia keep kepada keluarganya dia sendiri yang 600 orang itu, kepada lingkar dalamnya, tapi bahkan kepada tua-tua di Yehuda, kepada orang-orangnya, orang-orang Israel yang masih ada di barisannya Saul. Tuhan, Daud kirimkan itu kepada mereka, ya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saul ini raja yang nggak bagus, jadi sebenarnya juga Israel menderita juga di bawah Saul. Tetapi Daud nggak hitung-hitungan. Dia nggak bilang begini, kalian kan rakyatnya Saul, kalau seandainya emang kalian waktu itu setia sama saya, ayo ikut ke sini dong, ke Siklag. Enggak, Daud nggak bikin begitu. Daud mengerti situasinya. Dia mempraktekannya, dia tetap bagi apa yang dia dapat dari Tuhan, karena dia tahu yang dia dapat dari Tuhan. Dia diberkati untuk memberkati. Dia dimampukan untuk memampukan. Dia dikuatkan untuk menguatkan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang di dalam doa malam hari ini, ya, kita tetap komitmen, ya, kita tetap merecharge hidup kita saat kita butuh harus di-recharge, dan kita tidak hitung-hitungan dalam menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, untuk perkataan-Mu Tuhan yang tidak pernah lalu daripada kami, bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, justru di tengah masa situasi seperti ini, iman kami terus makin bertumbuh. Iman kami menjadi bak baja ya Tuhan. Seperti baja Tuhan, kami makin kuat, kami makin percaya, kami makin diteguhkan Tuhan, di dalam kebenaran firman dan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sangat terbatas di dalam kata-kata, tapi hamba-Mu mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, dalam ibadah doa malam GBHOG pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau berbicara lebih dalam, lebih spesifik kepada mereka, sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan untuk pastoral di tempat ini, untuk Pak Audi dengan Ibu, dengan semua jajaran pemimpin-pemimpin yang ada, para gembala-gembalaku Tuhan. Tuhan Kau berkati mereka berlimpah-limpah dengan hikmat dan kekayaan Tuhan, dan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang ada ya Tuhan, mereka akan tetap kuat, mereka akan tetap kokoh imannya di dalam Engkau, dan Tuhan, mereka akan tampil Tuhan, melampaui apa yang mereka pikirkan selama ini, karena Engkau sedang mempersiapkan Tuhan prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa ini. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan pikirannya
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan, kita berikan tepuk tangan, kita katakan haleluya. Mari kita akan tutup ibadah doa malam kita akan terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih menyertai kami Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat-Mu menyertai setiap kami ya Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Roh Kudus, yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu, keluargamu diberkati, pekerjaan usahamu diberkati, anak-anakmu dan kesehatan yang diberkati, dan apapun yang kau kerjakan, biar tangan Tuhan yang dahsyat selalu menolong dan memberikan terobosan demi terobosan demi terobosan. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.